Hai guys, balik lagi di Wibu Mager, tempatnya bercerita sambil mageran. Di video kali ini kita akan melanjutkan manhwa Domination One Sword part ke-6. Yang belum nonton part sebelumnya, tonton dulu guys, linknya ada di deskripsi. Oke, di chapter sebelumnya Pak Tuaji menceritakan tentang kekalahan Akademi Changlan yang bertarung dengan Akademi Changmu. Dan di tahun ini ada sebuah turnamen antara Akademi Changlan dan Changmu. Maka dari itu Pak Tuaji berkata ke mereka bahwa mulai sekarang dirinya akan mengajari mereka menjadi lebih kuat lagi. Hari latihan pun tiba. Ketika itu Pak Tuaji bersiul memanggil seekor serigala. Sontak Zuan, Moyun, dan Bae terkejut melihat Pak Tuaji bisa memanggil seekor serigala itu. Bae berkata bahwa serigala itu adalah serigala iblis Rana Surgawi. Kemudian Pak Tuaji berkata ke Moyun, "Moyun, kamu hobi berlari kan? Nah, jadi serigala ini akan membantumu untuk meningkatkan kecepatan berlarimu." Namun Soyun tidak mengerti apa maksud Pak Tuaji itu. Pak Tuaji itu pun berkata lagi, "Ini demi kebaikanmu. Kalau kamu tidak berlari, aku takut di masa depan kursi makan di Akademi Changlan akan berkurang." Sontak serigala itu mendekati Moyun dan mengejarnya. Seketika itu juga Moyun berlari sekencang-kencangnya. Melihat hal itu, Zuan dan Bae merasa beruntung karena bukan mereka yang dilatih seperti itu. Tapi ketika itu Pak Tuaji memegang pundak Bae. Bae terkaget. Pak Tuaji berkata, "Aku tahu kamu selalu bertarung dengan makhluk buas setiap hari di gunung." Dan tiba-tiba kaki Bae diborgol Pak Tuaji. Belum sempat Bae bertanya, dirinya pun didorong ke air terjun. Pak Tuaji berkata lagi, "Kalau kau bisa mendaki air terjun itu, kekuatan fisik di tubuhmu akan lebih kuat dari seni bela diri biasa." Setelahnya Pak Tuaji melihat ke Zuan. Sontak Zuan merinding melihat tatapan Pak Tuaji. Dan Pak Tuaji bertanya, "Teknik pukulan terbaik apa yang kamu miliki?" Zuan menjawab, "Teknik pukulan avalanche tingkat bumi." "Oh, oke. Hancurkan gunung itu dengan pukulanmu," kata Pak Tuaji. Tentu Zuan depresi ketika mendengar hal tersebut karena baginya itu sangat mustahil. Dan benar saja, setelah 3 hari berturut-turut Zuan berusaha menghancurkan gunung tersebut, gunung itu tidak hancur-hancur. Bahkan satu sisi dari gunung itu saja tidak ada yang hancur. Zuan pun beristirahat, lalu berpikir apakah dia bisa menghancurkan gunung tersebut yang cuma bermodalkan teknik pukulan tingkat bawah. Dia juga merasa tangannya masih merasakan kesakitan, padahal tubuh fisiknya sudah mencapai ranah tubuh emas. Sontak Zuan kepikiran untuk bertanya ke Mbak Master. Zuan pun masuk ke dunia cincin. Setelah di dunia cincin, Zuan tidak bisa menemukan keberadaan Mbak Master. Dan dicari-cari lagi, Mbak Master tak kunjung keluar juga. Sontak di dalam dunia cincin terjadi goncangan. Zuan pun berpikir itu ulahnya Mbak Master karena ingin mengerjainya. Tapi ternyata di atas Zuan berbentuk pola simbol yang Zuan berpikir itu adalah level 2. Zuan pun meloncat ke atas untuk melihat kondisi di atas sana. Setibanya di atas, dia terkejut melihat ada mata besar di balik pintu yang tersegel. Tapi mata itu hanya terlihat satu. Seketika itu juga Zuan mengingat perkataan Mbak Master bahwa yang ada di lantai 2 bukan orang baik. Tiba-tiba mata itu memberikan Zuan sesuatu. Kita sebut kertas aja ya guys. Setelahnya Zuan melihat kertas itu. Kertas tersebut bergambar ekspresi sedang menangis. Lalu Zuan bertanya, "Kamu tidak ingin aku lepaskan kan?" Di saat itu juga mata satu itu memberikan Zuan kertas lagi. Kali ini bergambar ekspresi tertawa, yang berarti mata satu itu menginginkan Zuan untuk melepaskannya. Namun Zuan tidak ingin melepaskannya karena dia tidak tahu makhluk seperti apa mata satu itu. Dan Zuan merasa kekuatannya belum cukup untuk mengatasi mata satu itu bila dilepaskan. Zuan pun berkata, "Tapi tenang, kamu jangan khawatir. Ketika kekuatanku sudah cukup kuat untuk melawanmu, aku akan." Tiba-tiba Zuan diusir paksa oleh mata satu itu. "Ah sial, aku diusir paksa," kata Zuan. Tak berapa lama datang 3 orang murid dari Akademi Changmu menghampiri Zuan dan bertanya, "Apakah kamu bernama Ye Zuan?" Zuan pun berdiri. "Kamu ingin bertarung?" tanya Zuan balik. Orang Changmu itu pun menjawab, "Ayo bertarung 1 lawan 1" sambil mengeluarkan pedangnya. Seketika itu orang tersebut langsung mengeluarkan kekuatannya. Zuan mengatakan kalau kekuatan itu Rana Profonki.
Zuan pun ancang-ancang ingin menangkis serangan tersebut dan buam, orang itu pun termundur dan dia heran kenapa Zuan bisa menangkis serangannya hanya menggunakan sebuah tinjuan. Setelah berhasil menangkis serangan tadi, Zuan berpikir bahwa latihan yang diberikan Pak Tuaji ada gunanya. Sekarang dia merasakan kalau tinjuannya menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba dari belakang Zuan diserang murid yang lainnya. Punggungnya pun tertancap pedang. Zuan mengatakan kalau mereka tidak tahu malu menyerang orang lagi lengah. Orang Changmu itu berkata, yang terpenting di dalam pertarungan adalah hasil, bukan prosesnya. Bodoh, benarkah? Tanya Zuan. Seketika pedang yang tertancap di punggungnya itu tersedot masuk ke dalam tubuhnya. Seketika orang Changmu itu sudah tercekik oleh Zuan dan Zuan pun menendangnya. Orang-orang Changmu itu terheran kenapa Zuan bisa menyerap pedang. Dan seketika itu juga Zuan mengeluarkan teknik pedangnya. Buam! Efek ledakan serangan Zuan tersebut membuat tanah terbelah sedikit dan orang-orang Changmu langsung terkapar. Namun orang-orang Changmu itu belum mati. Zuan pun mendatanginya dan orang Changmu itu berkata ke Zuan, bila kau membunuh diriku sekarang, aku pastikan tahun depan Akademi Changlan hanya ada mayat. Namun Zuan tak memperdulikan perkataan orang Changmu itu. Dia pun menyerangnya lagi. Namun serangan Zuan tersebut ditangkis Pak Tuaji dan Pak Tuaji menyuruh orang-orang Changmu itu untuk pergi. Mereka bertiga pun lari kocar-kacir. Lalu Zuan bertanya, kenapa Pak Ji membiarkan mereka pergi? Pasti mereka akan kembali lagi dan itu akan merepotkan. Mereka tidak pantas untuk mati dan mereka pantas disuruh untuk pergi. Karena mereka itu orang-orang lemah dan kamu adalah harimau. Jadi tidak perlu mencemaskan hal itu, kata Pak Tuaji. Kemudian Pak Tuaji dan Zuan pulang. Di malam harinya Zuan berpamitan karena dirinya ingin pergi ke Liang Jiexan atau dunia lain. Yang mana dunia lain ini adalah tempat yang dibicarakan Nona An waktu memberikan Zuan Liontin Giok. Tujuan Zuan ke sana untuk menemukan peninggalan Master Pedang dan mencari cara untuk mengobati penyakit Lingger. Namun Lingger terlihat sangat khawatir dengan kakaknya itu dan Zuan pun meyakinkan Lingger bahwa dirinya akan kembali dengan selamat. Dan sebelum Zuan pergi, Zuan menitipkan Lingger ke Pak Tuaji. Sontak Pak Tuaji, Bae dan Moyun berkata, siapapun yang ingin melukai Lingger harus melangkahi mayat kami. Zuan pun sangat berterima kasih mendengar hal tersebut dan Zuan pun pergi. Di perjalanan menuju dunia lain, Zuan menaiki kapal awan abadi. Tanpa disangka di kapal awan abadi itu ada Nonamo. Namun Zuan pura-pura tidak melihatnya. Ketika itu juga Nonamo menegurnya dan berkata ke Ye Zuan bahwa Zuan anjing miskin. Namun Zuan hanya berkata, aku benci kamu, lebih baik kau menjauh dariku. Nonamo pun sangat kesal mendengar Zuan berkata seperti itu. Tak berapa lama Zuan telah tiba di kota dunia lain dan Zuan tak menyangka bahwa kota dunia lain ini sangat kaya. Sehingga dia berencana suatu hari nanti ingin mengajak Lingger ke sini. Kemudian Zuan pun melihat peta dan untuk sampai ke tempat tujuan membutuhkan kurang lebih 2 jam perjalanan. Jadi Zuan berencana membeli kuda supaya lebih cepat sampai. Namun tiba-tiba ada tangan wanita memegang pundaknya. Zuan pun melirik siapa yang memegang pundaknya itu. Ternyata seorang wanita yang disuruh Nona An untuk menjemput Zuan. Sembari wanita itu menunjukkan kertas yang bergambar Zuan dan dia juga bertanya, apakah kamu yang bernama Ye Zuan? Iya, sepertinya itu aku, kata Zuan. Nah, jadi wanita ini bernama Jiu. Dia seorang putri ke-9 di kerajaan Jiang. Kemudian putri Jiu meminta Zuan menunjukkan Liontin Giok yang diberikan Nona Ana. Zuan pun menunjukkannya dan kemudian mereka berdua pun pergi. Setelah berjalan selama 2 jam, akhirnya mereka sampai di depan gerbang dunia lain. Di saat itu juga Putri Jiu mengingatkan jangan membunuh orang yang tidak bersalah di tanahku. Namun tiba-tiba muncul tangan seseorang yang ingin menyerang mereka dari gerbang dunia lain itu. Mereka berdua dapat menghindari serangan tersebut dan dengan mudahnya Putri Jiu menggorok leher pria itu. Saat Zuan memuji Putri Jiu, tiba-tiba Putri Jiu berkata, "Jaga punggungmu, Zuan." Dan benar saja, dengan cepat Putri Jiu menangkis serangan wanita di belakang Zuan itu. Wanita ini bernama Bei Cheng dari Akademi Changmu. Bei juga berkata bahwa kedatangannya ke sini untuk mencari harta karun atas perintah Akademi Changmu.
Mendengar dia dari Akademi Changmu, Zuan pun mengeluarkan pedangnya yang bernama Ling Xiao dan ingin menyerangnya. Namun tiba-tiba mereka tersedot masuk ke dalam dunia lain. Sontak mereka heran kenapa mereka bisa tersedot. Namun pedang yang dipegang Zuan itu bereaksi. Pedang tersebut bereaksi ingin masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, mereka melihat banyak sekali prajurit berpedang yang diukir dari kayu. Bei menyebutkan seharusnya ini istana pedang, dan Zuan melihat pedang prajurit kayu itu adalah pedang Ling Xiao. Kemudian ada wanita yang berkata, "Akhirnya kau datang menemuiku setelah menunggumu bertahun-tahun." Yang ternyata yang mengukir prajurit tersebut adalah wanita ini. Terus wanita itu berkata lagi, "Kalau kalian ingin mencari harta karun, kalian bisa menemukannya ke ruangan di belakang aula." Sontak Putri Jiu menarik tangan Zuan untuk pergi ke ruangan belakang aula tersebut. Namun Zuan hanya terdiam. Dan sontak Bei langsung berlari ke ruangan itu. Karena Zuan tidak ingin pergi, jadi Putri Jiu sendiri yang pergi. Lalu Zuan bertanya ke wanita itu tentang pedang Ling Xiao yang ia pegang itu. Wanita itu pun memegang dan melihat pedang tersebut. Seketika itu dia menangis dan berkata, "Kebenaran pedang sudah menghilang, hanya tersisa jejak rohnya saja. Apa dia sudah mati?" Kemudian wanita itu mengatakan bahwa pedang Ling Xiao ini adalah pedang yang dia buat untuk kekasihnya. Dan kekasihnya pergi membawa pedang tersebut untuk berkultivasi. Sehingga bila kekasihnya sukses dalam berkultivasi, dia akan kembali dan menikahi wanita tersebut. Tapi sampai sekarang kekasihnya tidak kunjung kembali. Lalu wanita ini bertanya ke Zuan, "Apakah kamu muridnya?" Zuan pun menjawab, "Iya, begitulah." Mendengar itu, wanita tersebut memberikan Zuan sebuah pedang yang bernama Ling You, yang mana pedang ini adalah kembarannya pedang Ling Xiao. Dan wanita itu menjelaskan, jika pedang Ling You dan Ling Xiao digabungkan, maka kekuatannya akan meningkat dan batasannya di atas pedang surgawi. Tapi sebelum wanita itu pergi, dia menitipkan pesan ke Zuan agar merawat baik-baik pedang tersebut, dan dia pun menghilang. Ketika lagi bersedih, Putri Jiu menarik Zuan untuk pergi dari tempat ini karena dia telah mencuri buku seni bela diri tingkat atas dari Bei. Bei pun mengejar mereka berdua. Setelah kejar-kejaran yang begitu panjang dan melelahkan, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba ada serangan dari atas menyerang mereka. Untungnya mereka bisa menghindari serangan tersebut, yang ternyata serangan tersebut disebabkan orang-orang dari negeri Ning. Dan pria yang membawa kapak itu adalah seorang pangeran di negara Ning. Mereka datang ke sini untuk mengambil buku seni bela diri tingkat atas yang dibawa Putri Jiu. Dan Pangeran Ning itu memberikan sebuah tawaran, yang mana jika Putri Jiu mau memberikan buku itu, maka dirinya akan membiarkan Putri Jiu pergi hidup-hidup. Namun Putri Jiu tidak tertarik dengan tawaran itu. Dia pun menyerangnya. Dan Pangeran Negara Ning itu juga menyerang. Serangan mereka beradu. Buam. Namun serangan Pangeran Ning sangatlah kuat, yang membuat Putri Jiu mengeluarkan darah dari mulutnya. Seketika itu juga Pangeran Negara Ning sudah berada di atas Putri Jiu. Zuan yang melihat hal tersebut langsung memukul Pangeran Ning hingga terjatuh tak berdaya. Dan Putri Jiu pun membunuh pangeran itu dengan cara menginjak-injak kepalanya seperti psikopat. Melihat Pangeran Ning terbunuh, wanita yang bersama Pangeran Ning tadi mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Seketika itu juga Zuan berteriak menyuruh Bei untuk tidak memberikan ampun ke pria yang sedang Bei lawan itu. Sontak wanita beraura itu pun melihat ke arah Bei. Pas dia melihat ke arah Zuan lagi, Zuan dan Putri Jiu sudah tidak ada atau kabur. Yang ternyata Zuan tadi menggunakan teknik ancaman pengalihan isu. Wanita aura itu pun berkata, "Manhwa Domination One Sword part ke-6 bersambung." Oke guys, semoga kalian tetap suka dengerin aku cerita. Jadi udah dulu ya guys magernya, mau jajan ale-ale dulu sama Ayang. Bye bye.